Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hania Rahmanisa, NIM 06131281940226, nomor absen 27, mahasiswa semester 4, kelas Indralaya. Di sini saya akan menampilkan beberapa scan video. Yang pertama itu proses pembuatan carta. Yang kedua, penjelasan mengenai media carta yang telah saya buat. Dan yang ketiga itu menjelaskan tentang penilaian kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan itu yang pertama itu ada warna, spidol, pensil, peruncing, dan karton.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media yang telah saya buat. Saya mengambil media ini berdasarkan mata pelajaran yang ada pada kelas 4, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, di sini saya melampirkan sebuah kewajiban dalam menghemat air. Manusia itu juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak manusia itu salah satunya itu berhak mendapatkan air bersih. Nah, kewajiban dari manusia itu yaitu wajib dalam menghemat air. Nah, di sini saya melampirkan beberapa contoh tindakan untuk menghemat air. Salah satunya itu, yang pertama itu mematikan keran. Nah, kita wajib dalam mematikan keran saat air tidak dibutuhkan. Jadi kita itu harus mematikan keran saat kita tidak membutuhkan air. Yang kedua itu mengurangi siraman yang berlebih. Nah, untuk mengurangi siraman yang berlebih itu, misalnya saat kita menyiram tanaman itu, alangkah baiknya kita menyiram tanaman tersebut dengan tidak berlebihan. Yang ketiga itu tidak membuang air saat sikat gigi. Nah, kita pastikan saat kita sikat gigi itu, kalau kita menggunakan keran itu, kita matikan dulu kerannya, tidak kita hidupkan saat kita sedang menyikat gigi. Jadi hal tersebut dapat menghemat pengeluaran air. Yang keempat yaitu memantau penggunaan air, seperti yang tadi pada contoh 1, 2, 3 itu masih berkaitan dengan contoh yang keempat. Lalu contoh yang kelima itu menggunakan keran aerator. Nah, keran aerator ini sendiri berfungsi dapat mengurangi cipratan dari air. Jadi keran aerator ini sendiri dapat mengurangi keluarnya atau hilangnya air yang berlebihan saat terciprat. Nah, yang terakhir itu menggunakan selang bertekanan tinggi saat mencuci mobil. Hal ini berfungsi sangat baik dalam mencuci mobil dan dapat juga lebih menghemat air, dikarenakan dengan tekanan tinggi dari air yang dikeluarkan oleh selang tersebut, mobil lebih cepat dibersihkannya dan tidak akan membutuhkan waktu lama dalam mencuci mobilnya. Jadi hal ini dapat berguna untuk menghemat air. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh format penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi tema yang saya ambil di sini adalah tema 2 kelas 4 semester 1, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi dan pembelajaran 4. Jadi KD dan indikator yang bermuatan PKN pada pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, KD 1.2 itu menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. KD 2.2 menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. KD 3.2 memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 3.2.1 memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. 3.2.2 menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. KD 4.2 bekerja sama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang indikatornya 4.21 menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Indikator 4.2.2 menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Jadi teknik penilaian yang digunakan yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap yang digunakan itu lembar
observasi, penilaian pengetahuan itu tes tulis, dan penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja. Bentuk instrumen penilaiannya, penilaian sikap tadi kan saya mengambil jurnal sikap. Di sini untuk mencatat hal-hal menonjol positif maupun negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap. Nah, terdapat tabel. Dalam tabel ini terdapat 5 kolom. Pada kolom pertama itu memuat nomor, kolom kedua itu nama peserta didik, kolom ketiga itu penilaian sikapnya itu santun, kolom keempat peduli, dan kolom kelima itu tanggung jawab. Nah, seperti yang kita lihat di sana ada keterangan K, C, B, dan SB. Untuk K itu keterangannya itu kurang, mendapatkan poin 1. Untuk C itu cukup, mendapatkan poin 2. Untuk B itu baik, mendapatkan poin 3. Dan SB itu sangat baik, mendapatkan poin 4. Yang selanjutnya itu penilaian pengetahuan, yaitu saya mengambil soal evaluasi. Nah, soal evaluasi yang bermuatan PKN itu terdapat dari indikator 3.2.1 dan 3.2.2. Teknik penilaian dipakai yaitu tes tertulis, serta bentuk instrumen yang dipakai itu soal pilihan ganda. Dan yang terakhir itu penilaian keterampilan. Di sini saya memakai rubrik penilaian. Terdapat 3 kolom untuk penilaian keterampilan rubrik ini. Yang pertama itu menjelaskan hak dan kewajiban. Yang kedua itu menuliskan hak yang didapat dalam penggunaan energi listrik. Yang ketiga itu menilai apakah sudah mendapatkan hak dengan baik. Yang keempat itu menuliskan kewajiban yang sudah atau belum dilaksanakan. Dan yang terakhir itu menilai apakah sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, untuk penilaian ini kita berikan tanda centang sesuai dengan pencapaian siswa. Jika siswa sudah melaksanakannya, maka kita centang di bagian iya. Dan jika siswa belum melakukannya, maka kita centang di bagian tidak. Untuk penilaian penskorannya itu total nilai siswa dibagi dengan total nilai maksimal dikali dengan 100. Baiklah, terima kasih telah menonton tayangan video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.